Sedikit di depan, tadi gue sudah bahas soal angan-angan Chelsea bisa nahan City, tapi jujur berat kalau ngelihat secara tren. Memang Chelsea mungkin kemarin-kemarin ketika di awal-awal musim lawan-lawan tim besar suka berubah mukanya, yang keluar jadi sangar, tapi belakangan udah nggak sangar lagi. Dan sekarang lawannya City yang menurut gue udah firm banget, udah solid. Merah, merah. Solid. Oh, Panji merah. Bukan nih, jaketnya merah. Kan emang merah, Panji merah bener dong. Iya. Solid gitu kan. Merah darahnya. Lawan City yang menurut gua dengan adanya KDB dan mereka nggak kembali memaksakan seorang Gvardiol di belakang, walaupun lagi cedera justru Ake lebih nyaman dan ada Rodri di sana. Haaland sudah kembali. Ini menurut gue jadi partai sulit buat Chelsea gitu. Gua dulu biasanya kan gua belakangan. Boleh. Jadi semalam pas gue terima rundown dari Abrar, ya kan gue lihat kan, oh bahas ini. Begitu bahas City sama Chelsea gue langsung udahlah gitu. Bukannya apa-apa, maksud gue gini loh. Selesai ini. Waktu 4 orang kan membanding-bandingkan ketika pertama kali di Stamford Bridge pertemuan pertama, 4-4 bisa loh. Tapi jangan lupa City ini kan selalu tim kayak MU zaman dulu, Ji. Paruh pertama itu santai-santai aja gitu. Nanti begitu paruh kedua, mereka udah pasti tancap gas, itu udah mentality. Kedua, tadi yang lu singgung juga, City udah balik semua nih. Udah hampir semua balik lah. De Bruyne balik dan kita lihat langsung ngasih magic umpan-umpan magicnya. Ya, De Bruyne show kemarin tuh yang di Liga Champions. Yang ada satu pakai punggung kaki, umpannya keren banget lah. Terus ada Rodri segala macem. Dan jangan lupa City ini adalah tim Pep Guardiola ini yang kejam. Artinya mereka kayak kemarin lawan Copenhagen, dia lihat deh. Udah lawan tim segitu, tampil dengan hampir full tim, dihajar terus kan sampai berapa tuh? 17 setem apa-apa gitu. Jadi ya no mercy buat Chelsea lah. Jadi itu yang tadi gue bilang, begitu gue dapet, oh ya udah, untuk kali ini gue nggak terlalu banyak inilah review. Ya. Gimana? Di kan. Gua ngeliat ini ya jelas Chelsea menurut gua nggak akan ngasih perlawanan kayak di Stamford Bridge, untuk itu udah Pasti jelas. beda. Apalagi kalau untuk City sekarang, cara Guardiola memanage waktu De Bruyne ini menurut gue sangat-sangat spot on menurut gue. Dia nggak langsung dimainin ketika lawan Everton, nggak dikasih 90 menit. Kemarin lawan Copenhagen mainin dari awal. Dan menurut gue tuh main manajemennya bagus. Selesain dari leg pertama ketika lawan Copenhagen supaya bisa lebih fokus lagi, bersaing lagi untuk treble atau bahkan quadruple di musim ini. Dan gue ngeliat emang City kelihatannya lawan City besok, lawan Chelsea menurut gue di atas kertas ya sangat-sangat diunggulkan. Apalagi ya jangan kata, mungkin Bernardo yang salah satu faktor yang nggak akan dimainkan. Tapi di musim ini gue ngeliat Bernardo nggak main sekalipun, beberapa pemain bisa step up untuk ngisi posisi Bernardo tersebut. lagi on fire anjir sekarang. Walaupun dia belakangan kan agak nggak dicoba juga, tapi Foden yang menurut gue lebih on fire lagi untuk sekarang. Dia bener-bener bisa, apapun yang dia lakukan tuh bener-bener ngasilin sesuatu bagi City, jadi something menurut gue. Dan gue ngelihat besok dia perannya menurut gue Chelsea akan bingung juga akan ngelihat Foden ini main di mana, karena beberapa kali dia dimainin sebagai posisi yang sentral, tapi dua pekan terakhir kita ngelihat dia dimainin agak posisi yang melebar. Dan menurut gue ini bener-bener kita dibikin nebak-nebak terus posisi apa yang dimainkan oleh Foden. Dan Foden dengan performa sekarang menurut gue masih jadi mimpi buruk untuk lini belakang Chelsea yang belakangan sebenarnya mereka lagi nemuin performa lagi. Bukan performa dong, tunggu dulu. Udah nemuin hasil. Jadi gimana, bagus apa jelek Chelsea belakangnya? Lini belakangnya jelek, tapi bisa menang, walaupun bisa menang. Lini depannya bisa golin, That's bisa the lawan most Aston penting. Villa, bisa menang lawan Palace. Nah, ini tapi dia. untuk lini Ya belakang udah. menurut gue masih keropos. Kalau kita lihat menang lawan Aston Villa, Crystal Palace, semuanya gue nggak sama impress sama sekali. Gua bilang jelek. Dia jelek. 2 gol yang kemenangan. Jadi gol Rizal bilang bagus. dua gol Palace kedua enggak, Aston Villa iya. Iya, Aston Beda. Villa. Iya, Beda Aston itu. Villa Iya, oke, makanya. lumayan. Lumayan. Lawan Crystal Palace sama sekali menurut gua enggak. Dia tertatih-tatih setelah 1-1 gol kedua dan gol ketiganya itu kan serangan balik. Memang itu ada kecerdikan Pochettino juga menurut gua. Dia tahu. Kenapa Mas kalau serangan balik? Ya maksudnya bukan karena Bukan artinya part of the game itu? itu part of the game. Makanya gue memberikan apresiasi buat Pochettino. Tapi secara game plan, kalau lu bermain seperti itu lawan City, lu nggak akan MU kayak begitu berhasil menang lawan City. Iya, Mengharapkan counter press, counter attack bisa. It's part of the game. Iya, oke. Kalau lu berharap bisa main possession football sama City, cuma Arsenal yang bisa. Oke, jadi gue terusin dulu nih supaya jelas. Jadi kalau gue lihat Palace kemarin menang lawan Chelsea menang lawan Palace, itu bukan karena memang mereka punya organisasi yang baik. Tidak jelek juga, betul. Gue setuju sama lo. Itu a part of the game juga. Tapi kan gue bilang City ini kalau di paruh pertama sama paruh kedua itu beda. Jadi lo dengan kondisi saat ini, menurut gue ya tadi gue sebenarnya mau ke antar Rizal. Karena menang lawan Palace itu bukan jadi ukuran. Lawan Villa gue setuju, itu bagus. Jadi nggak konsisten Chelsea musim ini menghadapi City yang konsisten begini, wah bahaya nih. Ya. Tapi justru buat Chelsea ini kan menjadi laga yang buat mereka nothing tulus dong. Karena semua akan menguntungkan
orang akan menjagokan City, kemudian secara pressure juga orang udah nggak ngeliat lagi Chelsea menjadi ancaman. Dia nothing press, sementara City harus mengamankan 3 poin itu untuk menjaga dari kompetitor-kompetitornya nggak sih? Chelsea pun penting, bukan game Dia yang mau menang nothing mau kalah tulus. sih gitu aja di peringkat 10 gitu. Oh enggak. Kemana-mana. Kalaupun nanti menang cuma beda 4 poin sama MU kalau MU kalah. Ya tapi kan MU ntar menang lagi abis itu, Chelsea kalah lagi. Oh jadi Luton pede menang. Yakin? Pede lah lawan Menang Luton. gua. Masa lawan Luton? Lawan Luton menang nih. Yakin gua. Masa ditanya lawan Cuma Luton? Liverpool yang bisa tahan seri. Enggak, lu lawan Luton gimana? Gua enggak pede lawan Luton, masa begitu? Masa lawan Enggak lah. Luton. Buat gua Chelsea ya emang nggak konsisten. Ya. Jadi kalau orang bilang Chelsea jelek, gue bisa bilang salah. Chelsea nggak jelek, Chelsea nggak konsisten. Itu masalahnya. Jelek di Enggak. apa yang bisa lo bilang? Apa yang bisa lo bilang Chelsea bagus? Gini, ukuran bagus atau enggak itu kan orang beda-beda. Ya. Satu, kalau emang Pochettino ini mengandalkan counter attack, Ya. MU pun mengandalkan counter attack. Ya. Mau lu bilang jelek MU kan enggak juga. Enggak. That's why setiap pelatih emang punya punya gayanya masing-masing gitu. Sekarang kalau lu mengharapkan materi pemain kayak Chelsea, lu harapkan bisa position football, bisa one two passing, bisa manfaatkan between the line, belum. Iya. Tapi somehow they did it gitu loh. Mengalahkan Aston Villa itu nampak gampang bagi Chelsea, bagi tim lain sulit sekali. Buat MU gampang. Aduh. Wah, ini benar gampang loh. Enggak, tapi Villa yang sekarang bukannya Villa yang kayak kemarin di awal-awal. Dia Emang udah banyak sih, banget iya. celahnya, ada Iya, pemain cedera betul. juga, Yes. ngedrop semua pemainnya kan. Chelsea bisa memanfaatkan itu. Iya. Nah, kemarin juga menghadapi Palace. Palace emang drop pada akhirnya pelatihnya dipecat. Cuman Chelsea pun gue pengen apresiasi gitu. Gue rasa bahwa gaya bermain dia emang drop, terus juga pemain-pemain ngerasa bahwa ini bukan gaya permainan yang mereka pengen, karena kalau setiap kita ngeliat timnya Pochettino, baik Southampton, baik Tottenham, selalu kita bisa lihat pemain yang nggak ada capeknya, lari terus. Di Chelsea enggak. Nampak males dalam tanda kutip, nampak lambat. Cuman saat memanfaatkan serangan balik, mereka luar biasa bagus. Gue harus bisa bilang itu. Lini belakang, kapan lu lihat lini belakang Chelsea mainnya itu lagi? Ini kan rotasi Diganti-ganti terus, nanti cedera Thiago Silva, nanti groin, nanti cedera ini, nanti kartu merah. Lini belakang Chelsea ini kesian nanti banget. blunder bego diganti juga kan. Iya, Sering juga gitu. kiper juga ganti terus. Artinya bang ada masalah di Chelsea ini. Jadi buat gua, nah sebelum pertandingan Chelsea City kemarin, ada nggak sih orang ngira bakal 4 sama? Enggak. Sama, pasti orang mikir Nggak kayak ada. begini semua, dibantai Chelsea. Somehow mereka bisa gitu loh. Jadi buat gua ini pertandingan yang belum selesai dan Chelsea tetap apapun kondisinya mereka adalah tim besar dan gua nggak yakin mereka bakal nothing tulus di Etihad. They will do something. Jadi buat gua seri pun hasil yang luar biasa bagi Chelsea, iya, tapi jelas. kehilangan 2 poin bagi City. Dan kalau untuk City-nya kita harus ingat juga minggu lalu ketika lawan Everton itu benar-benar sampai menit 70-an itu City dibikin frustasi sama Everton dengan catatan Ya Everton lu ini kagak harus mau main bola Ya, anjir. beda, Maksud gua dia harus part of bikin the game, Ji. Iya, cuman kalau slow it Chelsea down. kayak gini menurut Nggak gua ya mungkin. secara tim besar Nah, malu-maluin lu nggak ngeluarin mungkin. 300 Iya. juta cuma for nothing. Dan secara gitu. karakter pasti mereka nggak akan terlalu slow Iya. block Everton pasti. Iya. Sekarang Itu Chelsea lebih penting berbeda. main bagus apa 3 poin? 3 poin as poin. it stands. Dan itu kita harus ingat juga, maksud gue gini loh, lu at least nggak usah mengadopsi permainan low block yang slow block si Everton atau bahkan strategi lama-lamain bola, lama-lamain waktu. Tapi at least lu harus maksimalin zero mistake gitu. Nggak boleh lu bikin mistake nggak sekalipun. mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita balik lagi. Mistakes menjadi Musim menjadi ini. sebuah Lagi-lagi, Rizal. konsistensi dari Chelsea tahun ini. Mistake dengan Chelsea itu udah jadi kawan yang akrab Iya, gitu. Tapi akrab. kan kita selalu identik dengan istilah kickstart gitu. Kapan sih Chelsea ini kickstart teh? Kapan mereka bisa mulai konsistennya? Itu kadang jadi momentum tersendiri dan momentum ini miliki Chelsea seharusnya bisa dimanfaatkan ketika lawan City. Itu momentum yang lebih bagus. Terlebih minggu depan mereka bakal absen main di Liga Inggris karena mereka harus persiapan di partai final juga. Dan kalau gua ngeliat si Mayo Gusto ini menurut gua jadi salah satu faktor yang menurut gua agak tricky player juga ya. Kadang kita ngeliat dia main bagus tapi minggu depannya dia Kalau langsung buat drop nyerangnya lagi. sih bagus, buat Iya, defense-nya betul. hancur-hancuran sih Gusto nih. Untuk defense masih bisa ketaker banget lah ini istilahnya. Tapi gue mengharapkan para pemain ini kapan sih bisa memanfaatkan konsistensi gitu. Dan itu menurut gue jadi salah satu PR terbesar Pochettino. Dan gue sorry. nggak heran. Kalau konsistensi itu bukan dimanfaatkan, Jal. Lu nyari. Kapan lu bisa menemukan konsistensi, bukan memanfaatkan gitu. Kalau lu memanfaatkan serangan balik, lu memanfaatkan kondisi ruang ganti yang bagus, itu bisa. Tapi kalau memanfaatkan konsistensi, nyari dulu konsistensinya, Jal. Ini belum, Chelsea belum menemukan itu. Kadang Karena- main bagus, lu puji-puji, kadang main jelek, lu bilang jelek juga. Wajar. Itu yang belum ada di Chelsea saat ini. Dan gitu. gue ngeliat juga strategi Pochettino sendiri kadang juga memainkan posisi-posisi di lini tengah, posisinya itu aja ini mainin. Komposisinya Caicedo. Caicedo dan juga di depannya ada si Gallagher. Tapi kadang di setiap pertandingan peran yang dimainin itu kadang bisa kita lihat berbeda-beda. Kadang si si Enzo-nya lebih perannya making the runs untuk naik-naik segala macam, tapi kadang kita ngeliat dia juga main sangat-sangat dalam City untuk gitu jemput juga dong. bola.
City begitu juga, Iya. tapi at least mereka bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa ngeliat patternnya jelas. Kalau di Chelsea ini belum bisa ngasilin pattern seperti itu. Kita tiap pertandingan masih ngeliat konsistensinya naik turun, dan gue nggak heran apabila besok kita dikejutkan juga sama permainan Chelsea, nggak akan heran karena itu udah jadi wajah Chelsea banget di musim ini. Tapi kalau ke Dikit pantai gimana nih maksudnya Kejutan bagus maksudnya apa gimana? enggak? bisa kasih perlawanan nggak Tadi heran. lu bilang tadi nggak usah Ini dibahas dulu dong. jadi katanya. Ini, kalau Bagian ngasih- gue bilang bagus, sekarang Gini langsung loh. jadi bagus Gini loh, tiba-tiba. kalau ngasih kejutan gua nggak heran, kalau sampai bisa dibantai pun gua nggak heran. At least Ngapain itu udah dianalisa mendescribe. kalau gitu? Itu at least mendescribe dong. Kejutan tuh maksudnya bisa menang Bisa atau menang. Ngasih melawan. perlawanan. Bisa Karena melawan. gue ngasih model ketika sebelum lawan Liverpool sekalipun mereka sempat ada di form yang menurut gue cukup positif, ngelewatin Boxing Day masih bisa menang. Tapi ketika lawan Liverpool kita nggak nyangka juga gue waktu itu Liverpool tanpa salah Kabupaten FC bisa menang 4-1 lawan Chelsea. Itu menurut gue sesuatu yang jadi wajah Chelsea banget di musim ini. Kalau gue sih berharap ya Chelsea nggak dibantai lah, udah itu aja sih. Dibantai sih kayaknya enggak sih. Ya makanya berharap enggak, Harapannya. soalnya ya gimana ya, City ini apalagi tadi juga bicara soal strategi kan, nggak ada yang bisa baca pikiran Pep lah. Dia tuh tiap pertandingan bisa berubah-ubah, dan berubahnya bukan asal-asalan. Orang ini kan yang selalu kita bilang lah, kita semua tahu dia tuh apa, overthinking istilahnya Kadang-kadang ya. suka overthinking juga. Overthinking ya. juga, ya betul. Ya balik lagi gue selalu ngasih contoh waktu 2021 dia tanpa main DM sama sekali di final tuh kan gila kan. Nah jadi ya kita nggak tahu posisi bisa berubah sama sekali. Tapi itu tadi berubahnya bukan dari bagus ke jelek atau dari jelek banget ke jelek banget. Ya antara menang dengan gaya style begini atau begini gitu. Iya, iya. Kayak tadi soal Bernardo Silva sedikit gue ulas ya. Dia bagus betul, dia lagi absen. Ya tutup mata lah, Alvarez taruh di tengah. Kanan bisa Foden, kiri Grealish, masih ada Doku walaupun Doku nggak terlalu bagus. Jadi pilihan itu enak banyak gitu loh. Untuk ngadepin Chelsea yang lagi sempoyong gini ya susah lah. Tapi gue suka agak bingung sih, orang sekarang bilang Doku nggak begitu bagus. Oke, dari sisi permainan mungkin nggak begitu ngejel, tapi dari sisi kontribusi menurut gue Doku cukup gede. Luar biasa. Dibanding Grealish ya tahun ini ya. Grealish pegang bola lama. Iya, iya. Ya, Kalau lu pengen dibandingin permainan Grealish cepat, lu Grealish. Tapi lu pengen cepet, lama lu Grealish, tapi kontrol bola bisa langsung nge-shoot. Doku cepet. cepet. Foden keduanya. Iya. Nah, jadi gue kaget kalau nanti yang main adalah Foden di kiri, Alvarez di tengah, karena Alvarez kemarin di tengah pekan nggak dimainin. Iya. Alvarez, De Bruyne, Kanan Doku. kanannya si siapa namanya, Bernardo Silva. Kalau Cedera, kalau cedera. dia nggak cedera. Udah sembuh. Kemungkinan fit. Oh kalau kemungkinan fit pasti main Yes. dia. Udah Kalau tinggal nggak ada geser-geser cedera berarti aja. siapa di kanan? Alvarez. Foden kanan. Foden kanan. Kirinya Iya, antara Doku. Doku. Iya. Doku. Bukan Alvarez berarti ya. Alvarez tengah. Alvarez sama De Bruyne kayaknya. Oh masih ada De Bruyne ya, lupa. Oh iya, kita. ada De Bruyne, De Bruyne nggak usah sehat. khawatir. De Bruyne Iya, ya. makanya Chelsea. dia tuh Pep tuh tinggal gini-gini doang aja udah. Gitu. Dan Apalagi kadang-kadang Mas, gini-gininya Pep itu bikin pusing pemain loh. iya, dia sendiri juga pusing makanya palanya botak. Emang udah botak dari dulu itu Iya. mah. Dan Rodri jangan lupa peran Rodri balik itu udah paling penting. Dan menurut gue backnya juga jadi ngaruh banget sih semenjak Guardiola nggak ada. Blessing in disguise buat Pep. Gue nggak perlu maksain si back yang aneh-aneh ini gitu kan. Ake lebih. Tapi benar, fokus sih. Panji Oke. nge-highlight back, ya itu masalahnya City. Tahun ini- Sulit sekali clean sheet City. Iya, betul. Padahal ada Ederson, barisan lini pertahanan yang bagus, dan gua nggak ngerti 3 apa 4 bulan lalu bahwa City kalau emang pengen juara mereka harus memperbaiki the way they defense. Iya. Iya, bukan materinya, Bukan memang materinya, duenya tapi betul. the way they defense. Gampang banget lini tengah ini ke-crack sekarang. Iya. Beda zaman musim lalu. Sulit sekali untuk meng-crack lini tengahnya City. Sekarang gampang banget ke-crack, gampang kebaca bahwa aliran bola bakal kemana, karena pergerakannya City ini udah mulai kebaca gitu. Between the line, lu nyari space ke kanan, balik lagi ke tengah, pemain tengah ngasih terupas ke tengah. Itu udah begitu terus City. Awal musim mulai memanfaatkan flank karena absennya De Bruyne. Iya. Jadi manfaatin flank, makanya Doku waktu menghadapi Bournemouth luar biasa banget, 4 assist 1 gol. Iya. Sekarang ada De Bruyne pasti dari tengah lagi manfaatkan terupas lagi kayak kemarin Everton. Tiba-tiba menit berapa terupas dari tengah, Haaland manfaatin strength, Haaland manfaatin speed jadi gol. Kalau secara team play, gue justru belum nggak impress banget sama City. Mereka bisa kayak begini karena punya materi pemain yang luar biasa. One to touch jadi. Itu yang buat gue City luar biasa. Sama permainan sama Liverpool, gue masih menang Liverpool. Hah, serius lu? Permainan. Iya kalau permainan. Permainan. Kalau gue juga sama. Iyalah. Kalau materi. Permainan walaupun skip lini tengah. Yes. Ya karena The way gue they play. melihat Liverpool sekarang sih enggak sih dari permainan ya, karena kemarin lawan Arsenal itu bukan maksudnya jadi mungkin skip. dengan Skip materi lini yang tengah juga ada. itu bukan hal biasa loh, Ji. Iya iya, cuman Gak banyak lu bisa ketika diagonal pass, dia receive. stuck dari crossingnya, dari dari samping dari Robertson gak ada yang jalan, Iya. nggak ada yang jalan, nggak ada plan B-nya. Gini, kan ada 4 momen dalam sepak bola yang harus lu manfaatin. Saat lu dapat bola, Iya. saat lu kehilangan bola, Iya. transisi kehilangan bola, transisi dapat bola. Betul. Itu Liverpool benar-benar manfaatin semua. Transisi. Jadi saat lu bertahan, fokus lu bertahan menghadapi lawan, lu dapat bola, lu convert momen itu lu menjadi momen menyerang. Iya, itu tuh dalam waktu yang skip cepat Iya, banget. iya. Itu Dan kan game tren pressing seperti itu yes, memang. dan lu di belakang di lapangan sejauh itu lu melihat pergerakan pemain lu di depan, lu diagonal pas tanpa offside, lu receive segitu bagus.
Buat gua kalau lu biasa nonton bola dan lu tahu di lapangan, apalagi Panji back gitu kan di belakang banget. Itu kan nggak gampang Ji, diagonal pas ke depan Ji. Nggak gampang lihat pergerakan bola dan itu Liverpool melakukan dengan luar biasa Tapi bagus. masalahnya ketergantungan sama 1-2 orang doang di. Yes, Di 3 orang bahkan. di City semuanya bisa menggantikan peran itu ya. Ngisi. Bahkan ketika KDB nggak ada yang bisa menggantikan peran-peran itu dengan gaya yang berbeda pastinya. Waktu lawan Everton itu pure KDB moment. Iya. Game semalam juga tadi dibilang sama Mas Harpa, is KDB moment juga. KDB. Kelihatan saat ada KDB, aliran bola tuh KDB semua. Walaupun nggak ada yang salah dengan Nggak itu, ada yang cuman saat KDB bisa dimanfaatkan, dimatikan, it's gonna be something. Tapi disitulah perannya KDB menurut gua jadi berkurang, bebannya berkurang karena di saat KDB lagi nggak on fire pun, Bernardo Silva sekarang keluar banget loh. Kemarin berapa kali nyetak gol. Rodri juga Foden bisa juga, lebih semuanya. enak untuk bisa nyetak gol. Foden juga bisa keluar. Menurut gua dengan hadirnya KDB, dia ngegolin atau nggak assist pun, yang lain pun bisa lebih dapat ruang lebih Oh, lebar itu di pasti. yang menurut gua. Setuju. Dibanding Liverpool cuma 1 2 3 orang Makanya doang sebenarnya kita hanya sebenarnya kita ininya sama nih. yang- Ya. Artinya pertama yang kita bahas kan City dan Liverpool tadi. Sebenarnya ini hanya beda nomor 1 nomor 2 Ya, ya, mana ya. gitu. Siapa yang lebih bagus, siapa Gaya yang lebih main ya. gaya main Beda atau gaya materi. Gua kalau beda gaya main tapi menurut gua lebih firm City Oke, menurut gua ya itu sekarang. makanya mereka ada 1-2 di situ Iya, kan. iya, Posisi 1-2. Jadi ya again ya kalau City memang nggak bisa kita pungkiri mereka secara materi lebih kaya, lebih full. Kemudian Memang juga kemarin kaya uangnya juga. kaya uangnya juga nggak Materialnya. pelit segala macem. Dan kemarin kan dia hampir nggak ada yang main di Piala Afrika Asia kan City kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Terus ada. De Bruyne juga sembuh in time dan kayak yang lu bilang tadi Ji, kehadiran De Bruyne itu selalu seperti kehadiran pemain-pemain bintang lainnya. Artinya bukan dia hanya bisa memberikan kontribusi real tapi juga bisa menjadi magnet buat lawan, kemudian memberikan ruang bukan buat rekan timnya. Dan rekan timnya City kan semuanya punya kapasitas untuk mencetak gol. Dan soal City-nya sebelum ini kita ngeliat Haaland yang udah macet gol sebelumnya Betul. di bulan Desember Karena sampai nggak ada Januari. KDB ya. Dia macet banget gol yang nggak datang, tapi Langsung. kan at least poin tetap bisa didatangi itu. Itu yang membedakan City. Dan Mereka begitu gol De tetap Bruyne datang kan Haaland udah mulai ngalir lagi, minimal asis dulu. langsung ngejar, baru banget. ngejar. Langsung Gini, ngejar. Kalau Haaland nggak bikin gol, at least dia ngasih assist. Makanya sampai saat ini dia menjadi XG paling gede. Goal and assist paling tinggi emang Haaland. Tapi ada 2 pemain Liverpool di sana, Darwin Núñez sama Salah. Ya. Emang kalau secara merata justru lebih merata si Liverpool untuk urusan bikin gol. Kalau City lebih fokus ke Haaland atau Alvarez. Yes, kadang-kadang gini, bener kata Panji tadi, kadang-kadang si ini yang bagus, kadang-kadang si itu yang bagus. Justru hal itu tuh kalau emang lu bisa manfaatkan bagus. Cuman saat somehow lu stuck. Nggak klik Nggak klik. Dan itu masalah sebenarnya menurut gue City ya, gue sepakat juga tadi Bang Aldi sama Mas Panji bilang dari lini belakang, karena inget juga di musim ini beberapa kali Gampang City banget di itu transisi counter gampang Itu poin gua, ya. transisinya, dan juga situasinya harus diingat juga, mereka kadang situasi unggul hilang poin jadi cuma 1 poin gitu, nggak bisa bawa pulang 3 poin. Sedangkan kalau kita compare di City musim lalu ketika mereka bisa menyalip Arsenal di akhir-akhir, Ruthless. kalau udah City udah 1-0 2-0 lu kayaknya udah nutup mata, lu nggak akan bisa ngebalikin. Nah, Tapi kalau di ngomongin musim ini 1-0 beda. 2-0, kita bahas prediksi skor aja dulu. City Skor. Chelsea berapa nih skornya? Gua menangkan City lah. Berapa? 3-1. 3-1. Bisa golin Sama Chelsea. gua juga City Chelsea 3-1 tuh lihat. 3-1. Lo apa, Chelsea. Bang Harpa? Gue lihat sih dengan pertahanan Chelsea begitu ya, harusnya mereka bisa kebobolan 2 mungkin 3, tapi kan Rizal tadi udah 3-1 Iya, ya. gua juga 3-1. Udah banyak. 4-1 aja deh. 4-1. Iya. Buset, banyak banget. Over, Oke. over. Lo berapa nih? 2-2. 2-2 aja. Ini mah ada harapan buat fans Harapan. Arsenal ya. Oke, dari Estimate sama Chelsea. Luton MU. Luton MU. Nanti ya, belum ya? Ya udah deh, habis ini deh. Gimana sih lo ngasih-ngasih kayak gini ya? Apa nih jadinya Ini nih? sementara ya dari Kalau udah full entar, kalau udah full. Jadi- Jelek amat tulisannya. ya maaf ya. Berantakan begitu. Tuh. City Chelsea ya. Gua 3-1, Makanya Rizal Panji 3-1, ketutupan. Gua Harpa 4-1, Aldi 2-2. Oke, kita akan bahas juga dari PL lain setelah yang satu ini, tetap di Jabret Media.